Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita teduh di pagi ini. Saya ajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa di surga, yang telah menganugerahkan kepada kami hari yang baik, hari yang segar. Kami sambut Engkau Tuhan. Kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Biarlah oleh kebesaran nama-Mu, hidup kami selalu dituntun ke arah yang pasti, agar kami semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan dari firman Tuhan di pagi hari ini diangkat dari kitab 1 Samuel 12 ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabar? Saya yakin kehidupan saudara selalu dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Kembali kita menghayati dari ajakan menghayati kepribadian Samuel, seorang hamba yang terpanggil untuk bersikap setia dalam tantangan dan cobaan. Dan dengan setia kepada Tuhan, dia mendapatkan hikmat, dia mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan memimpin umatnya. Dia kepribadian yang mampu berjuang dan menunjukkan kesetiaannya yang lebih utama di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, seruan firman Tuhan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah. Takut akan Tuhan. Lewat firman-Nya kita akan memperoleh kebijaksanaan. Takut akan Tuhan, kita akan menerima pengurapan. Dan takut akan Tuhan bisa dicerminkan dengan sangat indah ketika kita menjadi pelaku ibadah yang setia, yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika peribadahan telah menjadi bukti kekudusan orang percaya datang di hadapan Tuhan. Dia tidak berkehendak membawa sesuatu, tetapi dia menghadirkan dirinya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, dia menghadirkan dirinya di hadapan Tuhan. Panggilan firman Tuhan ini oleh seorang Samuel, dia betul-betul mengutamakan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupannya. Apapun yang dia miliki saat ini, kesuksesan apapun yang telah dia raih, kehebatan, kemasyuran, popularitas yang dia punyai, semuanya itu bisa ada. Tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, Allah segala-galanya dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, di luar dari itu, apapun bisa tarik-menarik bagi kita. Kesuksesan misalnya. Apabila kita diambang membanding-bandingkan dengan orang lain, maka kita bisa saja seketika, saya ini tidak seberapa dibanding orang lain. Atau mungkin sebaliknya,
Ketika orang lain sangat berbangga dengan kita, hati-hati mungkin kita akan menjadi sombong. Nah itu yang bersumber dari dunia. Baik lewat harta, lewat jabatan, lewat peluang-peluang yang sangat duniawi. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini ialah dengan selalu terarah kepada perkataan Tuhan. Jalan-jalan kasih Tuhan. Dengan beribadah baik kepada Tuhan. Menghayati kemahakuasaan Tuhan yang sangat universal itu. Maka kita sebagai hamba akan selalu bertekun menjadi murid yang setia. Datang di hadapan Tuhan dan memohon tuntunannya. Saudara-saudaraku, saya yakin dengan ajakan firman Tuhan ini kita adalah hamba yang sangat berbahagia. Sebagai hamba yang berbahagia, kita selalu menjadi insan yang percaya diri. Ketika kita orang atau hamba yang selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saat itu juga kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang bersumber dari Tuhan. Bukankah lewat pengajaran kita menjadi kuat? Lewat pengajaran dari Tuhan kita mampu melanjutkan langkah kita. Sekalipun kita mengenali kelemahan kita, tetapi karena ada Tuhan yang menuntun kita, maka kita menjadi kuat sekalipun lemah. Kita menjadi orang yang sangat bijaksana sekalipun di tengah-tengah tantangan. Kita menjadi orang yang selalu berpengharapan. Sekalipun dalam hidup kita banyak cobaan, kegagalan-kegagalan sebagai tantangan kehidupan. Saudaraku, pada akhirnya Samuel adalah hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin umatnya. Betapa bahagianya umat yang dipimpin oleh seorang hamba yang takut akan Tuhan. Apakah sumber kebahagiaan umat itu? Ialah hamba Samuel. Dia selalu menjunjung tinggi sepenuhnya. Menerima pengajaran-pengajaran, menerima didikan, menerima sumber pengetahuan dan didikan. Agar dia tidak pernah dalam keraguan menuntun kehidupan itu. Maka demikian kita. Kita adalah Samuel masa kini. Adalah indah untuk selalu memelihara takut akan Tuhan. Di sana kita menjadi pribadi yang selalu menekuni kehidupan itu. Dengan mencintai kehidupan itu. Tapi dengan sekaligus kita memohon petunjuk dari Tuhan. Tuntunan Tuhan. Agar kehidupan itu tertuntun ke arah tujuan yang membahagiakan. Saudaraku, selamat menekuni hari ini. Dan yakinlah berjalan bersama Tuhan. Sungguh bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, pada kesempatan pagi hari ini, kami yakin dan percaya ada rencana-rencana Tuhan yang akan kami temui. Ada buah-buah kasih Tuhan yang akan menghidupi kami. Dan ada hubungan kami, pertemuan kami dengan orang-orang yang di sekitar kami. Ajaran firman-Mu, agar kami pun selalu diperlengkapi dalam rangka takut akan Tuhan. Dengan demikian kami jauh dari kesombongan. Dengan demikian kami jauh dari keangkuhan. Karena di hadapan Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tetapi dengan takut akan Tuhan kami akan dianugerahi dan diberkati. Akan dipenuhi dengan kehidupan yang penuh wibawa. Dan dengan memperkenalkan kehidupan takut akan Tuhan, maka segala sesuatu yang kami lakukan menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Ajari langkah kami, ajari lidah kami Tuhan, biarlah kami berperilaku rajin, sopan dan hormat. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita melaksanakan aktivitas kita. Salam sehat selalu.